Saya termasuk orang yang sebenarnya setuju sekali dengan ide mengakhiri pembelahan yang terjadi di tanah air kita ini. Cuman saya tidak pernah berpikir menyederhanakan masalah dengan menggabungkan tokoh di kelompok A, tokoh di kelompok kampret, dikawinkan dengan tokoh di kelompok cebong. Kemudian orang tiba-tiba bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita menemani aktivitas rekan-rekan dimanapun berada dengan JSA. Jangan salah arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih, lugas ya, agar kita tidak salah arah. Seperti biasa, sebelum memulai, saya ingin menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat pagi, Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Mus. Aduh, ini kacamata ini. Apa? Monumental. Monumental. Iya, iya. Jadi terlihat lebih rapi ya. Iya, iya. Sehat, Bro Eko? Alhamdulillah. Gimana, Bang? Oke, langsung saja saya menyapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Ridayat. Assalamualaikum, Bang Matnur. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bro Mustafa. Selamat pagi, Bro Eko. Mustafa ini makin kesini makin gaya ini. Luar biasa. Sayangnya saya nggak punya kacamata hitam kali. Boleh Mas, beli di mana itu, Mas? Itu kaca muka, Pak. Kaca muka. Iya. Mustafa udah lengkap kacamata hitam ya. Dia pakai earphone. Itu kayak anak muda banget, kayak anak rap. Ada yang bilang kayak Tompi katanya. Oh iya. Kalau sudah nyanyi kali, kan kita belum pernah dengar suara Mustafa ini. Iya, nanti konser, Bang. Oke, kita langsung masuk ya ke JSA kita hari ini. Ini capres yang bagus ini, duet. Anies Baswedan dan Puan Maharani. Oke, silakan Bro Eko untuk memandu JSA kita pagi hari ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Eko dan kita akan membahas beberapa topik seperti biasanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, ini tadi kita menyimak dalam konpres ya. Konpresnya indikator politik Indonesia. Nah, ini pada saat berbicara tentang pasangan Puan dan Anies ini oleh Direktur Eksekutif IP ya, Burhanuddin Muhtadi. Kemudian secara tiba-tiba Menteri Bahlil berkomentar ya bahwa itu pasangan bagus dan sebagainya. Seperti yang tadi kita simak di video. Nah ini mungkin menarik ya. Sebetulnya apa yang berpikir ini kayaknya banyak ya. Dan apa istilahnya idenya juga menarik sebetulnya memasangkan Anies dengan Puan itu untuk rekonsiliasi nasional ya. Tidak ada lagi cebong dan kampret. Ini juga pernah ya tercuat seperti itu. Gimana Bang Matur melihat ini? Ya, terima kasih Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin menyapa teman-teman dulu yang telah bergabung di YouTube channel kami. Ya, saya kira teman-teman perlu untuk mensubscribe ya. Yang belum mensubscribe itu perlu mensubscribe, klik lombong lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi. Nah, topik tentang idenya Pak Bahlil ya, Pak Menteri Investasi Republik Indonesia atau Kepala BPM, ini ide yang memang kelihatannya disampaikan secara spontan ya saat dimintain pendapat dan idenya pun terlihat mendukung ide dari paparan sebelumnya, yaitu menggabungkan antara Puan dan Anies Baswedan. Yang menurut prediksi beliau yang katanya ya ini bisa menang satu putaran.
Nah, ini pertanyaannya apakah ini bercanda atau serius? Karena begini, Pak Bahlil ini adalah menteri yang mengatakan kepada kita semua bahwa para pengusaha minta Pak Jokowi ini jadi presiden 3 periode. Nah, tiba-tiba dia bicara menyebutkan nama Mbak Puan dan nama Mas Anies sebagai pasangan yang bakal menang satu putaran, artinya menang telak gitu. Kalau saya melihatnya, ini ada dua pernyataan yang kontradiktif. Yang pertama, saat mengatakan pengusaha ingin 3 periode, tapi saat yang kedua ini mengatakan sebaliknya, berarti tidak jadi 3 periode, malah menganjurkan pesaingnya koalisi sekarang atau pemerintah sekarang, yaitu Pak Anies dan Mbak Puan, untuk membuat satu koalisi bersama. Apa maksud dibalik ini semua? Ini kan yang menarik kita bicarakan ya. Nah, adapun dasarnya saya kira menarik ya untuk kita kupas satu demi satu. Dasarnya Pak Bahlil mengatakan dia adalah Pak Mbak Puan dan Mas Anies ini kalau dipasangkan cocok ya. Mungkin pertama keduanya ini tokoh muda. Mbak Puan muda, Mas Anies muda. Yang kedua kedua tokoh ini adalah berasal dari keluarga pahlawan. Mbak Puan adalah cucunya Bung Karno, Mas Anies adalah cucunya dari A.R. Baswedan, salah satu pendiri Republik ini, ya. Yang ketiga, yang terakhir saya kira yang jelas disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa menggabungkan Mbak Puan sama Mas Anies ini menggabungkan antara kampret dan cebong. Yang sebenarnya orang akan bilang ya kampret ini ya Pak Bahlil ya kampret lah gitu kan. Ya kan, kalau yang di luar pemerintahan ya cebong lah begitu. Nah, apakah sesederhana itu pertanyaannya? Nah, tentunya orang-orang yang ingin terjadi persatuan Indonesia, yang meninggalkan pembelahan yang sedang terjadi saat ini ya akibat Pilpres ya 2014 bahkan dan terulang lagi 2019, tentunya orang sudah jenuh, sudah muak terkait pembelahan ini gitu loh. Sehingga orang-orang yang punya akal bijak ingin bagaimana pembelahan ini diakhiri. Tetapi jangan salah, pembelahan ini bukan sekedar mencampurkan antara kelompok satu dengan kelompok dua menjadi satu. Menurut saya pemikiran itu tidak tepat ya. Itu menyederhanakan masalah. Ide penyatuan itu harusnya dipikirkan apa yang menjadi main value dari kelompok satu dan apa yang menjadi main value dari kelompok dua, ini harus diketemukan dan dijadikan satu value bersama. Nah, saya kira ini tidak mudah ya. Saya termasuk orang yang sebenarnya ya setuju sekali dengan ide mengakhiri pembelahan yang terjadi di tanah air kita ini antara cebong dan kampret ini. Sudahlah, ini harusnya diakhiri. Cuman saya tidak pernah berpikir menyederhanakan masalah dengan menggabungkan tokoh di kelompok A, tokoh di kelompok kampret dikawinkan dengan tokoh di kelompok cebong, kemudian orang tiba-tiba bersatu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini pernah terjadi di awal pembentukan kabinet 2019 yang lalu. Ketika tokoh dari kelompok kampret, yaitu langsung core-nya Pak Prabowo, karena calon presiden yang dipilih oleh kelompok kampret ya, ini adalah Pak Prabowo, yang kemudian dia bergabung dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang orang mengidentifikasikan sebagai kelompok kampret. Jadi digabung antara kelompok kampret dengan kelompok cebong di dalam satu pemerintahan, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Benar kan? Pembelahan itu masih ada meskipun Pak Prabowo sudah ada di kabinet dan menjadi salah satu menteri strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Ya, ini sangat strategis sekali karena kalau kondisi di negara sedang terancam perang, maka triumvirat itu yang berhak memutuskan untuk mana perjalanan bangsa ini ke depan. Sangat strategis sekali. Tetapi dengan dimasukkannya begitu, dicampur begitu, ternyata pembelahan itu tetap ada, ya kan? Bahkan makin menjadi, berarti
ide penyatuan kelompok kampret dan cebong ini, kalau belajar dari kasus Pak Prabowo yang masuk dalam kabinet, itu ternyata tidak semudah mengawinkan begitu saja pasangan capres dan cawapresnya. Nah, ini menurut saya yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini tidak sesederhana itu. Nah, nanti kemudian saya kira nanti kita akan berdiskusi ya, Bro Eko ya. Ketika ini dipasangkan Puan dan Anies, pertama adalah siapa calon presidennya? Atau Mbak Puan atau Mas Anies? Pertanyaannya adalah apakah Mas Anies mau menjadi petugas partai? Karena PDIP selalu menetapkan calon presiden, calon wakil presiden yang dia pilih adalah para petugas partai. Atau kemudian maukah PDIP hanya menempatkan Mbak Puan sebagai calon wakil presiden? Pak Aniesnya sebagai calon presiden. Nah, sementara Pak Anies ini tokoh non parpol, Mbak Puan ini satu partai besar yang dia bisa mencalonkan presiden sendiri. Maukah dia menjadi orang nomor 2 di saat dia punya tiket? Yang berikutnya adalah, mau nggak Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung PDIP rela menjadi petugas partai, karena PDIP selalu memberikan mandat kepada calon presidennya sebagai petugas partai, dan ini pernah terjadi zaman ya Pak Jokowi kan dianggap petugas partai gitu. Nah, pertanyaannya apakah style Anies Baswedan bisa menjadi seperti itu? Nah, tentunya ini ruang dinamika ini perlu kita diskusikan ya, tapi saya kira kalau idenya ingin menyatukan pembelahan yang terjadi saat ini, saya kira terlalu menyederhanakan apabila hanya mengkawinkan antara kelompok A dan kelompok B dikawinkan menjadi satu, tidak akan terjadi. Terlalu simpel itu bukan solusi menurut saya. Demikian, Bro, saya mau berhenti di situ dulu. Ya baik, ini menarik ya bahwa memang logikanya cebong kampret ini secara pikiran gampang ini mungkin akan hilang begitu saja. Padahal yang namanya persaingan tetap aja ada pendukung dan tidak mendukung. Dan ide yang harus dipahami juga bahwa pemilih Prabowo dulu yang dibilang kampret itu ada istilahnya ketidaksukaan terhadap platform partai gitu ya, dan mungkin sebaliknya gitu ya. Nah ini pun tentunya akan menjadi kendala, tidak mudah ya. Dan banyak juga yang berkomentar kalau seandainya Anies bergabung sama partai PDIP, saya jadi nggak dukung. Itu kan artinya ada sekat-sekat lain begitu ya, sekat lain begitu. Nah mungkin yang harus dipersatukan adalah gimana caranya masyarakat digiring kepada sesuatu yang tidak ada pertentangan satu sama lain gitu ya. Nah, tapi sisi lain ide ini kalau saya jujur merasa ini menarik dan bagus-bagus aja gitu. Kalau seandainya bisa disatukan gitu ya, artinya tidak ada lagi pembelahan, tidak ada lagi buzzer-buzzer yang menyerang satu sama lain gitu ya. Artinya semuanya untuk negara. Tapi satu hal lagi, mungkin Pak Anies ini akan tantangannya kalau seandainya masuk. Ini istilah petugas partai itu kan banyak yang kontra gitu ya. Karena tentunya banyak kalangan intelektual yang menginginkan bahwa seandainya seseorang sudah menjadi pejabat publik, maka dia itu milik rakyat begitu. Milik rakyat, dan diharapkan tidak ada istilah bagi-bagi kursi dan menempatkan the right man and the right place itu ya untuk pemilihan siapa yang akan membantunya sebagai menteri dan sebagainya. Nah ini juga kan harus dipikirkan begitu. Apakah bersedia PDIP? Nah itu kan ya, karena di kita itu sudah sangat lumrah sekali bagi-bagi kursi, bagi-bagi jatah gitu. Nah saya kira gini. Menteri, ya, seperti itu. Gimana Bang?
Saya kira gini, dalam penentuan calon presiden ya PDIP akan berkaca atau mengevaluasi dulu bagaimana perjalanan 10 tahun dia memimpin, 10 tahun dia menjadi partai terbesar gitu. Apakah mungkin dia untuk periode yang ketiga ini menjadi nomor 1 di sejumlah banyaknya tantangan pemerintahan selama 10 tahun terakhir ya. Saya kira evaluasinya PDIP ini akan sangat detail dan sangat panjang. Karena begini, kan PDIP ini tujuannya adalah bagaimana tetap mempertahankan menjadi partai nomor 1. Karena dengan menjadi partai nomor 1, dia akan mendapatkan manfaat di pemerintahan, dia akan punya banyak kursi di dalam kabinet. Ya meskipun kita sistem presidensial, tapi ternyata kita tidak ubahnya menjadi seperti sistem parlemen, di mana pemenang yang banyak di parlemen itu mendapatkan jatah lebih banyak di pemerintahan. Nah, PDIP akan mengevaluasi itu. Dan juga PDIP akan melihat ya siapa tokoh-tokoh yang bisa dijual. Saat ini kan yang ada 2 tokoh ya, ada 2 nama. Yang pertama adalah darah biru Mbak Puan, yang kedua adalah nama yang bukan darah biru tapi digadang-gadang, yang konon kabarnya surveinya selalu yang tertinggi. Seperti yang terakhir indikator politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi ya. Itu menempatkan Ganjar kan nomor 1. Ya, Mas Burhan ini juga kadang-kadang aneh. Ya, dalam surveinya yang terakhir ini menempatkan Prabowo nomor 2 dan menempatkan Pak Anies nomor 3. Jadi 3 besar itu Ganjar, Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Dia tidak menyebutkan Mbak Puan di situ. Karena apa? Menurut surveinya dia, Puan, Ridwan Kamil, siapa lagi? Selain 3 tokoh itu, AHY itu rata-rata di bawah 5%, nggak naik-naik. Nah, saya kira kalau surveinya Mas Burhan ini dianggap kredibel, PDIP akan evaluasi kalau kita tetap ngotot mencalonkan Mbak Puan yang surveinya hanya 5% sebagai calon presiden, maka bisa jadi PDIP akan kesempatan 5 tahun ke depan karena dia akan kalah. Nah, dalam situasi itu PDIP akan memilih mungkin opsi kedua. Ya udah, kita kuasain parlemen agar presiden siapapun yang terpilih itu bisa mengikuti keinginan kita. Apalagi kita syukur-syukur bisa punya kaki pemerintahan lebih banyak. Nah, saat ini kan kalau kita belajar PDIP ini partai pemenang, tetapi PDIP tidak masuk ke RI 1, RI 2, melainkan hanya sebagai ketua DPR. Mbak Puan ini kan ketua DPR kan? Mungkin dalam evaluasinya akan mengatakan begini, ya sudahlah, yang penting kita kejar kursi di parlemen sebanyak-banyaknya, syukur-syukur masih bisa nomor 1. Yang kedua, kalau bisa kita pelan-pelan masuk ke RI 2. Nah, saya kira kalau PDIP kira-kira ya melihat peluang itu, dia akan bersedia menempatkan Mbak Puan sebagai calon wakil presidennya. Tinggal siapakah presidennya? Kalau dia milih Ganjar sebagai presiden, misalkan Ganjar dan Puan, kira-kira ini tidak cukup representatif NKRI. Kenapa? Karena dua-duanya satu partai. Padahal kan di Indonesia ini kan biasanya perpaduan antara nasionalis dengan kelompok agama kan, religius. Nah, kalau begitu Ganjar harus disingkirkan. Itu siapa? Dicari Prabowo. Pak Prabowo Puan mungkin terjadi kalau menurut saya. Nah, tetapi persoalannya Prabowo Puan ya ada sosok Pak Prabowo yang sudah 2 kali bahkan 3 kali dalam kontestasi calon presiden dan calon wakil presiden. Pak Prabowo nggak pernah menang. Nah, berarti bagaimana cara menangnya? Mungkin proposal yang berikutnya adalah Aniesnya presiden, Puannya sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau seperti ini ya, saya kira nanti suaranya akan mungkin akan suara presidennya ini akan tinggi karena tiba-tiba Pak Anies yang tadinya dituduh oleh kelompok-kelompok yang ada di pemerintahan sekarang ini sebagai anti toleran, tidak membela kaum minoritas, itu tiba-tiba kelompok ini jadi mengatakan Anies ini jadi tokoh paling toleran dan yang membela minoritas gitu. Itu kan agak keluh. Ya. Bagi pendukungnya Mbak Puan itu agak keluh ya memasarkan Pak Anies. Karena kemarin-kemarin ya meskipun tidak officially PDIP ya, tetapi pendukungnya PDIP itu ya menyatakan kalimat-kalimat yang tidak baiklah terhadap Anies Baswedan. Nah, di sisi Pak Anies sendiri dan timnya
tentu juga harus mencari komunikasi bagaimana berkomunikasi efektif dalam kampanye ataupun dalam memimpin pemerintahan, karena bagaimanapun juga PDIP ini akan demanding ya terhadap presiden terpilih. Nah, apakah mau Pak Anies dan kelompoknya juga mau Pak Anies dinobatkan sebagai petugas partainya PDIP karena Pak Anies dianggap tokoh non partai politik sama seperti Pak Jokowi misalnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya kira ini dinamika ya. Saya setuju ada komentar di YouTube kita ini dari Mas Karya Ahdi ya. Kita panggil Syekh Karya, itu menganggap ini dinamika yang bisa menghangatkan pesta demokrasi di Indonesia begitu ya. Saya kira saya setuju dengan kalimat itu. Ada Margono-gono, dia katakan dagelan. Ya bisa jadi ini satu dagelan baru, dagelan terbesar dalam Pilpres, bahwa menggabungkan Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan dengan Mbak Puan itu satu ya, pasangan yang sebetulnya impossible tapi jadi possible ya. Nah, saya kira kita tidak tahu, tapi dalam analisis kita saat ini ya, kalau Mas Anies sebagai calon presiden dan Mbak Puan sebagai calon presiden mungkin potensi menangnya tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya. Saya setuju bisa menang dengan kemenangan yang tinggi. Cuman menuju ke arah situ banyak hal-hal yang perlu dituntaskan dulu, Bro Eko. Seperti adalah bagaimana hubungannya dengan PDIP nanti saat menang ya. Kemudian apakah kemudian pendukung PDIP juga mau all out memenangkan Pak Anies. Begitu juga apakah mau pendukungnya Pak Anies mau all out memenangkan pasangan ini. Ya. Apa kemudian kontrak-kontrak politik di balik itu dan bagaimana membangun narasi kampanye, karena begini, hasil pemerintahan 10 terakhir yang menjadi inti persoalan itu adalah keadilan sosial. Ada satu masyarakat yang ketika harga-harga naik, dia tidak memiliki masalah apa-apa karena dia selalu mampu. Tetapi banyak di antara mereka masyarakat yang kenaikan harga-harga ini disikapi dengan sangat suffering, sangat menderita. Jadi mereka menyaksikan ketimpangan sosial yang demikian tinggi, mereka berharap adanya keadilan sosial. Nah, bisakah kampanye atau ide tentang keadilan sosial ini ya betul-betul dikejawantahkan oleh pasangan ini? Ya, satu sisi ya dikenal ya partai pemenang pemilu selama 10 tahun terakhir dikenal dekat dengan oligarki. Bisa nggak tiba-tiba pasangan ini dianggap membela rakyat dan mau melawan oligarki, mau mengalahkan oligarki? Nah, saya kira narasinya ini agak memang harus ya kalau ada konsultan kampanye mungkin kita bisa ngasih masukan konsultan kampanyenya nih Bro Eko, Bro Mustafa, bahwa ini agak sulit pilihannya kalau dua calon ini untuk menyesuaikan tema yang dipilih, yang dibutuhkan oleh rakyat yaitu keadilan sosial, bagaimana meramunya. Nah, ini harus perlu ada satu mekanisme tertentu. Setidaknya ya kalau menurut saya PDIP harus mengambil posisi ya nanti di menjelang pemilihan Pilpres kalau mau ini kandidatnya, PDIP harus mengatakan against terhadap berbagai proyek-proyeknya pemerintah saat ini seperti proyek IKN ya, proyek kereta cepat. Pertanyaannya PDIP berani nggak mengatakan against ya, tidak setuju terhadap proyek-proyek infrastruktur itu? Karena proyek IKN ya, proyek infrastruktur itu adalah satu simbol ketiadaan keadilan sosial di situ. Di saat APBN yang harusnya digunakan untuk menangani masalah kenaikan harga, tapi malah kemudian digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang nilai manfaat keekonomiannya kepada rakyat banyak itu sangat rendah. Nah, ini kalau PDIP mampu melakukan itu saya kira mungkin akan smooth. Tapi kalau tidak, nanti ada kesan ya Pak Anies Baswedan ini punya beban bahwa dia bersama satu narasi keadilan sosial tetapi yang menjadi beban buat narasi keadilan sosial itu apa betul mau diperjuangkan ketika simbol dari keadilan sosial ini masih tetap eksis di pemerintahan yang didukungnya begitu. Demikian, Bro Eko. Ya, Bang Mus ada komentar, Bang Mus? Ya, kalau saya ngelihatnya gini Bang ya. Saya coba flashback sebentar ya tentang presiden-presiden Indonesia gitu ya. Kan kalau pemilihan langsung itu kan sejak zaman Pak SBY berarti ya. Sejak zaman Pak SBY.
Sebelum-sebelumnya itu kalau kita lihat kan presiden-presiden itu kayak Bung Karno, artinya orang-orang yang punya track record tuh yang panjang gitu. Pak Karno sudah, pokoknya jasanya luar biasa, kemudian dia dipilih sebagai presiden. Awalnya diangkat ya, sampai kemudian ada pemilihan umum pertama terpilih. Kemudian Pak Harto juga kan, orang yang punya rekam jejak lama gitu loh. Setelah itu Pak Harto berkuasa lama, naik Pak Habibie. Setelah Pak Habibie kemudian Megawati yang juga anaknya Pak Soekarno gitu loh. Kemudian Gus Dur, orang yang punya latar belakang pesantren. Baru kemudian itu ketika zaman pemilihan langsung di zaman Pak SBY ya. Kalau Pak SBY kan kemudian dikenal juga sebagai tokoh militer ya, jenderal yang flamboyan lah, kemudian yang jenderal yang sipil gitu loh. Punya rekam jejak juga yang panjang, kemudian sampai akhirnya terpilih lewat pemilihan langsung dan 2 periode. Nah, yang menarik ini ketika zamannya Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi ini kan ya ada track record-nya sebagai bupati wali kota Solo gitu ya. Sebelumnya pengusaha lah, pengusaha yang juga bukan pengusaha besar gitu ya, pengusaha biasa di Solo. Kemudian jadi wali kota Solo, terpilih. Nah, kemudian ini baru kemudian ada cerita-ceritanya sampai kemudian didoronglah untuk maju ke Pilkada Jakarta. Ini kan dari sini gitu kan. Nah, eranya ini sudah, menurut saya benar Bang, eranya sudah berubah. Kalau dulu kita melihat pemimpin itu orang yang track record-nya besar, punya jasa yang besar, panjang lah kontribusinya buat bangsa, kemudian dia dianggap layak untuk jadi pemimpin. Nah, ketika sudah eranya berubah, nah ini kan kita sama-sama melihat, kalau saya sih melihat ya bagaimana kekuatan modal sebetulnya. Kekuatan modal seseorang akhirnya terpilih sebagai presiden gitu loh. Baik misalnya Pak Jokowi di periode pertama yang orang yang nobody gitu ya awalnya, kemudian kita lihat akhirnya betul-betul ini dengan media, dengan kekuatan modal yang cukup besar, sampai akhirnya terpilih sebagai presiden gitu kan. Nah, tadi juga benar yang dikatakan, mungkin di sini ada, meskipun Pak Jokowi didukung oleh PDIP, tapi saya kok melihatnya PDIP jadi merasa kayak gue hanya nggak mendapatkan yang seharusnya gitu loh. Bukan tokoh utamanya yang dicalonkan kan Pak Jokowi bukan di elit PDIP, bukan siapa-siapa sebetulnya kan awalnya. Sampai akhirnya terpilih nih jadi sebagai presiden gitu kan. Nah, akhirnya mungkin dari evaluasi besar ini kan jadi sebuah pertanyaan besar gitu kan. Bagaimana seharusnya surat itu dari partai gitu loh yang punya, oke lah petugas partai, tapi apakah kendali itu ada di partai atau justru di pihak lain gitu kan, yang punya saham besar menempatkan seorang menjadi presiden. Nah, sekarang nih tinggal masalahnya 2024 ini formatnya mau seperti apa gitu kan. Apakah presiden yang terpilih itu juga orang yang disupport habis-habisan oleh modal atau oligarki, atau yang memang didukung oleh masyarakat gitu loh. Tapi apakah orang yang didukung oleh masyarakat ini dapat terpilih gitu kan, dapat terpilih sebagai presiden, ataukah justru kekuatan modal inilah yang menentukan seseorang menjadi presiden? Itu mungkin Bang dari saya. Ya, menarik. Jadi kalau menurut saya emang yang disampaikan Mustafa ini menarik ya. Memang dinamikanya sangat tinggi dan tingkat kemungkinannya itu masih kecil kelihatan hari ini ya. Makanya saya ingin katakan bahwa mencalonkan Pak Anies ya dengan Mbak Puan ini memang sejumlah persoalan harus dijawab dulu. Yang pertama, siapa calon presidennya. Kalau presidennya Puan dengan Anies, saya kira ini tidak akan juara karena Mbak Puan elektabilitasnya hanya 5%. Gimana pun juga orang melihat presidennya. Yang kedua, kalau Pak Anies yang jadi presiden, pertanyaannya tadi apakah PDIP mau, ya kan? Nah, kalau seandainya kayak begini, ini memang dinamikanya masih cukup tinggi gitu. Dan saya kira tadi ada penjelasan yang juga menarik. Jadi saya kepikiran bahwa bagusnya ya di era pertama, di era kedua, memang tidak ada sosok tentara di sini atau mantan tentara di sini.
memang rasa-rasanya cocok ini yang menjadi presiden ini apabila yang menjadi pasangan ya, baik itu presidennya atau wakil presidennya, memang mengandung unsur sipil militer. Karena kalau sipil-sipil ini memang hambatan ke depan kelihatannya makin berat ya, terutama karena faktor geopolitik gitu. Jadi kalau saya kira kalau Pak Anies ingin menjadi presiden, saya kira dari kelompoknya Pak Anies itu berharap pertama bisa menang ya, wakil presidennya ini bisa menang. Yang kedua, wakil presiden yang ditempatkan ini bisa juga mengisi ya model pemerintahan yang ideal. Dan saya kira yang ideal itu ya melibatkan ya orang yang punya pengalaman di militer, entah itu mantan panglima, mantan panglima daerah juga bisa, atau purnawirawan untuk sebagai wakil presidennya. Cuma persoalannya kan ya Pak Anies sendiri kan partai non parpol. Ya, kecuali ya Pak Anies ada yang mendukungnya, dan saya kira kemarin ya kita mendengar bahwa Pak Surya Paloh ingin memberikan tiketnya kepada Pak Anies Baswedan, meskipun keep in mind Nasdem nggak bisa sederhana itu mendukung Pak Anies sendirian karena kursinya nggak cukup 20% gitu. Nah, tapi saya kira begini, memang agak sulit dan memang kelihatannya masyarakat itu akan tersandra dengan banyak pilihan ya, yang ada pilihan-pilihan yang tidak ideal karena biang kerok PT 20% ini. Saya membayangkan kalau kita ingin punya satu model pemimpin yang ideal ya, sipil militer, dan kemudian sipilnya juga sipil yang punya kompeten, militernya juga militer yang bersih, maka saya kira ini hanya bisa terjadi manakala PT 20% ini dihapus. Kalau PT 20% itu tetap ada, saya kira presiden dan calon presiden itu tidak akan, calon wakil presiden ini tidak akan ideal. Dan kalau tidak akan ideal ya berarti ada kompromi, ada dinamika yang dinamika yang tidak mungkin ya, yang bisa jadi dipaksakan menjadi perkawinan yang mungkin gitu. Nah, ini biasanya membalikkan rasa kebenaran dan rasa keadilan yang di publik. Kadang-kadang dengan membalikkan keadilan dan kebenaran ini publik jadi apatis juga. Nah, ini yang perlu dipikirkan gitu loh. Saya kira ya ini kita harus apa istilahnya melihat dengan cermat ya, kemudian berpikir bagaimana yang terbaik buat bangsa. Dan kalau seandainya yang berpikir terbaik sama bangsa, ya menurut saya saat ini saya katakan yang terbaik untuk bangsa adalah PT ya, presidensial threshold 20% itu yang harus dihapus. Itulah yang terbaik buat bangsa. Tapi kan yang terbaik buat bangsa belum tentu yang terbaik buat oligarki. Ya, oligarki itu akan mempertahankan tetap 20%. Saya kira memang dinamikanya akan di situ nanti. Ya, baik, menarik ya, Bang. Nah, ini kita bacain sedikit ya. Ini dari komentar-komentar nih. Topik sudah mulai memanas ya di chatboard. Oh, iya. Wah, ini dari Wahyudin Wahyu. Jangan mau Pak Anies disandingkan dengan kader PDIP. Dan Dede Juman, lebih baik gak nyoblos kalau Pak Anies disandingkan dengan si Puan. Kemudian Nora Putri, Anies Khofifah atau Anies Ganjar. Puan belakangnya oligarki, jangan. Anies Gatot. Dan Sugiyatna apa tuh? Puan cocoknya sama Harun Masihu. ini apa, banyak nyinyiran. Tapi yang jelas saya kira memang kalau ingin apa istilahnya bersatu padu ya, tidak ada lagi pembelahan ya tadi, tidak cukup dengan menyandingkan antara cebong kampret, karena betul value-nya apa yang menjadi persoalan, mindset-nya dan sebagainya itu mencari persamaannya ini agak susah gitu ya, karena banyak hal yang ideologis gitu ya, belak belakang gitu ya. Tapi ya semoga saja ada yang bisa apa istilah menyatukan itu semua ya, terlepas dari apakah Anies dan Puan dan sebagainya ya. Karena memang hal tersebut harus dihentikan. Saya kira udah clear ya untuk masalah ini ya.
Ya. kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Ya, baik. Pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat.